dan selamat datang di acara talk show Mata Wah Wah yang akan membahas mengenai peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Saya Laila Najwa selaku moderator pada hari ini yang akan memandu acara talk show pada hari ini. Senang sekali rasanya memandu kalian di acara talk show hari ini dengan topik yang sangat relevan dan penting untuk kita semua. Konflik dan pergolakan selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan sejarah manusia. Dalam berbagai bentuknya, konflik dan pergolakan seringkali muncul sebagai hasil dari perbedaan kepentingan kompleks, baik lokal, nasional, maupun internasional. Memahami dan mengatasi konflik dan pergolakan adalah kunci untuk mencapai perdamaian dan kemajuan yang berkelanjutan. Dalam talk show kali ini, kami akan menjelajahi berbagai peristiwa konflik dan pergolakan yang terjadi di Indonesia, serta implikasi dan dampaknya terhadap kepentingan yang terlibat. Kami akan mendalami akar permasalahan, strategi penyelesaian, dan pelajaran yang dapat kita ambil dari pengalaman masa lalu. Melalui diskusi terbuka dan objektif, kami berharap dapat memperluas pemahaman kita tentang konflik dan pergolakan serta mendorong dialog yang konstruktif untuk mencari solusi yang lebih baik. Untuk itu, mari kita sambut 5 panelis kita yang akan terlibat dalam diskusi ini dengan membuka pikiran dan berbagi pengetahuan serta opini mereka. Halo Kak, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Bencana lah. Oke teman-teman, kita kedatangan 5 panelis. Di sini ada Kak Laila, Kak Dila, Halo. Kak Aurora, Kak Adina, dan yang terakhir ada Kak Ilman. Halo. Gimana nih akhir-akhir ini lagi sibuk apa ini? Kalau akhir-akhirnya itu lagi sibuk kerjain tugas sih, soalnya kan udah kelas 12 nih. Kelas 12 ini gencar-gencarnya nih Bapak Ibu guru kita itu ngasih tugas kelompok. Jadi Wah. bikin sibuk. Wah nggak kerasa ya udah kelas 12. Berapa bulan lagi sih kalian lulus? Kita kan sudah kelas 12, jadi hanya beberapa bulan saja lah bisa dihitung. Selepas itu, kita kan untuk lanjut ke perguruan tinggi masing-masing gitu. Nggak kerasa ya tiba-tiba udah mau lulus aja. Iya. Udah kayaknya kemarin masih kelas 10 nggak sih? Iya. Atau kalian masih ngerasa masih kelas 8? Betul banget. Kayak jiwanya masih kelas 8 banget gak sih? Aku juga kayak ya ampun ternyata aku udah kelas 12 ya. Kemarin mau masuk universitas itu kan. Sangat cepat ya. Iya. Kayak tiba-tiba langsung mau lulus aja. Perasaan masih kelas 12. Kelas 12 kelas 8. Iya. Tapi kalau boleh tahu nih, pelajaran favorit kalian di sekolah tuh apa sih? Kalau saya sendiri sih pelajaran favorit saya itu matematika. Wah. Kalau nggak masuk. Kalau itu kan saya juga suka. Kayaknya semua orang suka ini. Semua orang suka tuh kalau dunia nggak masuk tuh. Kalau yang lain gimana? Sama matematika? Kalau gurunya nggak masuk atau gimana? Kalau saya pribadi sih nggak tahu ya teman-teman, tapi kayaknya sama karena kita kan dari jurusan MIPA nih. Jurusan MIPA itu setiap harinya itu kita ketemu angka. Oh Fisika, kimia, matematika wajib itu kan bikin kepala pusing banget. Jadi tuh ngerasa seneng atau pelajaran yang paling suka kayak refreshing itu kalau kita udah ketemu sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia tuh nggak ada angkanya sama sekali. Jadi kayak kita kayak melepaskan kemipaan kita dulu belajar sejarah jadi kayak refreshing gitu ya. Nah ngomong-ngomong soal sejarah nih, kalian kan suka banget dan pas banget nih sama tema kita, yaitu peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Nah mungkin teman-teman di rumah kepo nih, konflik kepentingan itu apa? Boleh nggak sih Kak Adina dijelasin? boleh banget nih, aku kasih tahu ya. Jadi konflik kepentingan itu bisa dibilang situasi di suatu wilayah negara di mana seseorang yang berwenang atas negara tersebut itu diduga atau memang melakukan kepentingan pribadi di atas kepentingan wilayah yang diwenangi itu. Jadi kayak mendahulukan kepentingan pribadi gitu, dan hal itu tuh bisa mempengaruhi negara yang dinaunginya itu kurang maksimal gitu hasilnya. Oh, berarti benar-benar definisi kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama ya? Iya, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada pertanyaan nih Kak, peristiwa apa aja sih konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan? Ada berapa? Jadi di Indonesia terkait dengan pergolakan, terkait dengan kepentingan ada 3 di Indonesia. Yang pertama adalah
pergolakan Andi Aziz, yang kedua adalah pemberontakan APRA, dan yang ketiga adalah pemberontakan RRMS. Boleh nggak sih Kak dijelasin salah satu dari tiga itu? Oke, saya akan menjelaskan APRA, yaitu Angkatan Perang Ratu Adil. Angkatan Perang Ratu Adil pertama kali melancarkan aksinya pada tanggal 23 Januari 1950. Organisasi tersebut diketuai oleh Raymond Westerling, mantan kapten Tentara Hindia Belanda, yaitu KNIL. Jadi gitu. Tapi sebenarnya ada nggak sih tujuan dari pemberontakan APRA ini? Nggak mungkin dong dibentuk pemberontakan APRA, tapi nggak ada tujuannya. Kak Dila boleh nggak sih dijelasin? Jadi tujuan APRA itu untuk mempertahankan bentuk negara federal Pasundan di Indonesia. Bukan hanya itu saja, tetapi mereka juga ingin mempertahankan adanya tentara sendiri pada setiap negara bagian Republik Indonesia Serikat. Mereka juga mengajukan ultimatum yang menuntut supaya APRA itu diakui sebagai tentara Pasundan, dan mereka juga menolak dibubarkannya Pasundan atau negara federal tersebut. Gimana sih kronologi kejadian pemberontakan APRA? Jadi pada tanggal 15 Januari 1949 itu APRA mulai berdiri dengan anggotanya itu dari KNIL dan ada juga dari tentara DITII. Terus selanjutnya pada 5 Januari 1950 itu ada sebuah ultimatum yang dikirim dari pemerintah pusat. Isi dari ultimatum tersebut isinya permintaan agar RIS mengakui negara bagian Pasundan. Nah, tentu saja permintaan tersebut tidak dipenuhi karena nggak sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Kabarnya, masih pada 5 Januari 1950 itu, Westerling juga berusaha membunuh 7 orang penting di Bandung, baik itu dari militer maupun sipil. Namun, rencana pemberian racun itu gagal karena ketujuh orang tersebut sudah mengetahui rencana tersebut terlebih dahulu. Melihat perbuatan onar tersebut, Dr. Andes Muhammad Hatta, yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri, memerintahkan penangkapan Westerling pada 10 Januari 1950. Namun, Westerling tidak tertangkap. Oh jadi gitu, rumit banget ya kelihatannya. Tapi kok bisa sih Westerling itu nggak tertangkap? Apakah ada kesalahan dari pemerintah Indonesia? Kak Rora bisa dijelaskan? Jadi gini, Westerling itu tidak bisa ditangkap karena ia sudah mengetahui terlebih dahulu dan mempercepat kedatangannya yang dilakukan pada tanggal 23 Januari 1950. Lalu Westerling itu berusaha mengkudeta Bandung dengan keji. Pasukannya itu ditembak siapapun itu yang menggunakan seragam TNI. Wah, serem juga ya ternyata. Ada pertanyaan juga nih Kak. Apakah pemberontakan APRA itu hanya terjadi di Bandung aja atau ada di daerah-daerah lain nih? Jadi pemberontakan APRA itu nggak cuma terjadi di Bandung, ada juga di hari yang sama pada tanggal 23 Januari 1950, APRA juga melakukan kudeta di daerah Jakarta. Akan tetapi itu tuh bisa dibilang nggak gagal gitu loh, pemberontakannya gagal karena pada saat itu Westerling itu bekerjasama dengan Sultan Hamid II untuk melakukan kudeta di Jakarta dan meminta bala bantuan anggota APRA yang lainnya, akan tapi bala bantuan itu tak kunjung datang, tapi bisa dibilang udah masuk dalam pemberontakan gitu. Kak, boleh sambil diminum nggak nih? Oh iya boleh silakan diminum. Wah, lucu banget nih gelasnya, ada tulisannya mata buaya gitu ya. Sebentar. Tapi kok ada yang kurang ya? Apanya Kak? Semua panelis dikasih, kok saya enggak sih? Oh, lupa nih. Gimana? Berarti ngomong dong. Oke, makasih. Nggak apa-apa. Ya silakan diminum. Seger banget nih. Makasih. Oke nih, pertanyaan buat Kak Yoma nih. Kenapa sih cuma Jakarta dan Bandung aja yang jadi target dari pemberontakan APRA? Kenapa nggak daerah-daerah yang lain? Kenapa harus Jakarta dan Bandung? Jadi begini, kenapa dua daerah tersebut menjadi sasaran APRA? Pertama yaitu Jakarta.
kenapa Jakarta menjadi sasaran APRA? Yaitu pada awal bulan Januari 1950 sedang ramai diadakan rapat Republik Indonesia Serikat yang membahas tentang Indonesia untuk segera kembali ke bentuk kesatuan. Dan sedangkan daerah Bandung, yaitu karena di sana ada markas besar tentara divisi Siliwangi yang paling loyal kepada Republik Indonesia Serikat. Jadi begitu loh. Oh gitu. Tapi ada nggak sih upaya dari pemerintah untuk menebas pemberontakan APRA? Kak Dila, silahkan. Jadi pemerintah itu berhasil menggagalkan upaya serangan APRA yang kedua, yaitu di Jakarta, dengan cara mereka menurunkan pasukan APRIS. Lalu itu juga berkat bantuan masyarakat sipil juga. Lalu untuk mencegah terjadinya kembali pemberontakan APRA, pemerintah menekan kepada komandan tinggi yang ada di Bandung untuk melakukan perundingan. Salah satu tokoh dari penumpasan APRA tersebut adalah Muhammad Hatta. Kemudian Mayor Jenderal mendesak untuk Westerling agar meninggalkan Bandung. Oke, jadi gitu ya. Ya. Terus akhir kisah dari pemberontakan APRA itu kayak gimana sih? Nah, akhirnya itu pemerintah berhasil menangkap Sultan Hamid II pada tanggal 5 April 1960. Tapi Westerling pada saat itu melarikan diri dari Singapura dan kembali ke Belanda. Terus apakah Westerling tidak diadili sampai sekarang atau gimana? Ya, Westerling sendiri tak pernah diadili di Belanda hingga akhir hayatnya pada tahun 1987. Pemerintah Indonesia pernah mengupayakan ekstradisi Westerling dari Singapura dan Belanda, tapi tak berhasil. Setelah aksinya berhenti diusut dan berhenti dari dunia militer, Westerling hidup di Belanda dan beberapa kali harus berganti pekerjaan atau enggak bisa dibilang enggak tetap lah gitu. Akhirnya pada 26 November 1987, Raymond Westerling meninggal karena gagal jantung. Wah, ternyata seperti itu ya pemberontakan APRA. Nah, sebagai penutup, mungkin ada nggak sih pesan dari kakak-kakak yang ingin disampaikan buat teman-teman talk show di rumah? Nah, kalau pesan dari aku sih ya, bukan pesan sih, lebih ke tanggapan. Dari tadi kan udah dijelasin nih pemberontakan APRA itu gimana, kronologinya gimana. Yang aku dapat itu tuh sebenarnya tuh karena ada kepentingan pribadi gitu kan. Jadi APRA itu melakukan pemberontakan. Menurut aku itu bisa dibicarakan lebih dahulu. Jadi kalau misalnya nih, aku pengennya A, si Rara pengennya B, itu aku sama Rara tuh harusnya tuh bisa diobrolin dulu, nggak langsung aku jadi musuhan sama kamu, itu kan nggak boleh juga. Nah, betul banget, saya setuju nih. Nah, sedikit untuk tambahan bagi saya, pemerintah seharusnya mengadakan diplomasi antara pihak pemerintah dengan pemberontak agar tidak terjadinya pemberontakan sehingga menimbulkan korban, apalagi masyarakat sipil yang menjadi korbannya. Kan kasihan. Jadi harus ada diplomasi untuk mencapai tujuan bersama sesuai kesepakatan mereka berdua. Jadi begitu. Oke, terima kasih banyak kakak-kakak sudah menyampaikan pendapatnya masing-masing. Jawabannya yang tentunya sangat bermanfaat nih untuk kita semua dan untuk penonton di rumah. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir di talk show kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke semuanya, itu tadi cakap-cakap kita hari ini. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah jangan sampai kita mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Saya Laila Najwa pamit undur diri, sampai jumpa di lain hari. Bye!